orang tua itu kan sesungguhnya mesti kepingin baik anak keturunannya. Iya. Ya, namanya hati sudah cinta sama yang menurut orang tua sosialnya nggak Oh, level iya, gitu, terkait akhirnya bobot orang tua bibit itu ya, Pak, ya? bobot Oh, bibitnya iya, itu iya, nggak iya. cocok akhirnya itu. Yang satu lagi itu ada lagi karena faktor kelahiran, neton. Inilah Ruang Bincang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Pintar? Semoga senantiasa sehat, selalu semangat dimanapun Anda berada. Dan yang paling penting adalah tetap patuhi protokol kesehatan. Jumpa lagi dengan saya, Rufia Wahyuning Pratiwi, dalam Ruang Bincang dari Pengadilan Agama Blitar untuk Indonesia. Sobat Pintar, jika kita berbincang tentang masalah hati, memang sulit ditebak dan dipahami. Apalagi kalau sudah berkaitan dengan kisah cinta yang tidak direstui, karena sebuah alasan akhirnya menjadi penghalang sebuah hubungan. Terkait permasalahan tersebut, biasanya di pengadilan agama berkaitan erat dengan pengajuan perkara permohonan wali adol. Nah, untuk mengetahui selayang pandang tentang wali adol akan kita bahas dalam episode kita kali ini, dan tentunya saya tidak akan sendiri karena di sini saya akan ditemani oleh seorang narasumber kita. Beliau adalah seorang hakim pengadilan agama Blitar, yaitu Bapak Dr. Andes Imam Kozin Bahrawi, Magister Hukum. Mari kita sapa beliau. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Pak kabar hari ini Pak? Alhamdulillah, mendung, redup, hati kita ini meskipun redup kita tetap happy. Alhamdulillah. Kemudian untuk aktivitas sidangnya gimana Pak hari ini tadi Pak? Hari ini full sidang. Cukup melelahkan ya Pak ya? Ya betul-betul cukup melelahkan karena kalau sudah menyangkut harta benda hati itu memang gitu sulit. ya Pak ya Allah. Tapi alhamdulillah Ya. sudah kita lewati, mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin. Dan pasti sudah banyak sekali Pak perkara yang jenengan tangani itu Pak ya. Termasuk wali adol juga ya Pak ya? Iya, beberapa perkara ada yang mengajukan permohonan wali adol gitu. Nah ini Pak, kebetulan sekali seperti bahasan ruang bincang kita kali ini yaitu tentang wali adol Pak. Sebenarnya apa sih Pak yang dimaksud dengan wali adol itu sendiri Pak? Oh gini, berbicara tentang wali adol itu kita harus belajar lagi fikih munakahat. Jadi tentang pernikahan di dalam Islam itu ada syarat dan rukunnya. Rukun nikah atau perkawinan di dalam undang-undang itu, rukun perkawinan itu ada 5. Itu harus ada calon pengantin laki-laki, calon pengantin perempuan, kemudian ada wali, kemudian ada ijab kabul dan disaksikan oleh 2 orang. Nah di sini berbicara tentang wali. Wali ini sebenarnya adalah orang yang perempuan yang akan menikah itu harus ada walinya. Dan wali sendiri ada 2. Wali mujibir itu wali yang bisa menikahkan anak perempuannya tanpa minta persetujuan. Oh gitu ya. Tapi itu tidak berlaku di sini karena syarat sah nikah itu yang nomor 5 itu ada syaratnya itu adalah tidak ada paksaan. Nah jadi kalau kita mau nikah gitu, itu mesti ditanya, ini terpaksa apa dipaksa apa mau sendiri. Kemudian yang kita bahas kali ini adalah tentang wali adol. Wali adol itu sebenarnya dia adalah wali tetapi kurang menyetujui, atau adol itu artinya membangkang, enggan untuk menikahkan anak perempuannya. Itu namanya wali adol. Jadi biasanya wali adol itu ya dari KUA terus datang ke pengadilan agama gitu. Terus biasanya faktor-faktor apa saja Pak yang menjadi penyebab wali itu enggan menjadi wali nikah itu? Saya sendiri belum pernah mengadakan penelitian di Pengadilan Agama Blitar ini, tetapi kita sudah sering membaca penelitian yang dilakukan oleh
teman-teman hakim, terutama yang dari Malang itu saya baca itu hampir mirip dengan sini. Apa saja itu? Enggannya itu biasanya kalau di sini karena adanya adat istiadat. Yang semacam apa mungkin? Kepercayaan orang Jawa itu kan sangat kental sekali dengan adat istiadat. Contohnya gini, yang sering di sini ya, itu arah dari calon suami dan istri itu arahnya ngalor ngulon. Nah, itu arah saja, itu ngalor ngulon. Itu biasanya walinya enggan. Pernah ada yang datang, saya tanya, kenapa? Itu nanti kalau diteruskan nggak baik Pak akibatnya. Oh gitu Pak. Kemudian yang kedua itu masalah status sosial. Contohnya Pak? Contohnya begini, orang tua itu kan sesungguhnya mesti kepingin baik anak keturunannya. Ya, namanya hati sudah cinta sama yang menurut orang tua sosialnya nggak level gitu, akhirnya orang tua itu ya Pak ya. Bobot bibitnya itu nggak cocok akhirnya gitu. Yang satu lagi itu ada lagi karena faktor kelahiran, neton. Itu kalau ada yang neton ceweknya atau cowoknya itu wage, kemudian mendapat jodoh atau dia berkenalan dengan seorang calon suami atau istri yang waktunya itu pahing. Nah itu namanya geying. Geying itu orang juga nggak berani untuk menikahkan itu, karena ya katanya kalau itu dilanggar nanti akan ada istilahnya itu ya macam-macam apa ya, risiko. Jadi mensugesti sendiri ya Pak kayak gitu nggih, pengaruhnya ke sana ya. Iya, pengaruhnya ke sana, itulah yang di sini. Dan itu kita masih bersyukur ya alasannya kayak gitu. Kalau nanti alasan-alasan itu memang syar'i, pengadilan agama pun tidak akan mengabulkan. Gitu. Contohnya gini. Cewek muslimah dengan non Islam. Nah, itu walinya nggak mau. Nah, itu meskipun ke pengadilan agama saya yakin tidak akan dikabulkan. Gitu. Apalagi ada asas personalitas keislaman itu Pak ya. Itu keterkaitan juga. Itu juga. Ini masalahnya muslim nikah dengan non muslim itu kan memang dilarang. Iya. Namun demikian saya sering sekali menasihati kepada calon istri atau calon suami yang datang ke sini untuk mengajukan wali adol itu, saya bilang sebaiknya dimusyawarahkan dulu dengan bapaknya. Karena bagaimanapun kita itu ingat kan, ridallah fi ridal walidain wa suhtullah fi suhtil walidain. Yang nikah dengan restu orang tua saja banyak yang bermasalah gitu loh. Apalagi ini nikah orang tuanya nggak mau jadi wali. Itu ya Allah, Itulah yang sering kita dapati di sini. Selain itu masih ada lagi keengganan itu biasanya menyangkut dengan suku. Iya, suku. Suku bangsa maksudnya. Suku bangsa, iya. Saya waktu belajar di Surabaya itu banyak wali itu enggan karena orang turunan Arab kemudian mau menikah dengan orang Jawa itu. Itu bisa begitu. Padahal ya seagama sama, cuman mereka tidak mau karena gara-gara itu. Jadi penelitian secara komplit di sini belum pernah ada, tapi sering kita lihat itulah alasan-alasan dari wali yang pernah datang ke sini itu biasanya menganggap ini nggak level anak saya. Saya kan orang levelnya 7, ini levelnya cuma 3 itu yang sering begitu. Berarti pengetahuan itu sangat-sangat penting ya Pak ya untuk membuka. Sebenarnya kalau sekarang ini kan kita itu sudah punya zaman sudah maju gitu. Adat istiadat yang kira-kira itu justru membuat harusnya kita itu sempit dalam bergerak itu ternyata ya kita hindari saja atau istilahnya tidak apa-apa lah gitu. Karena ternyata anak-anak yang datang ke sini calon suami istri yang dulunya nggak disetujui itu ada juga yang nekat ngalor ngidul, ngalor ngulon gitu, memaksakan diri. Akhirnya juga nggak apa-apa. Kalau soal orang rezeki jodoh itu kan
kemudian mati itu kan memang nggak Iya, bisa iya. kita hindari. Iya. Jangan berarti, wah ini saya nggak mau Pak karena ngalor ngulon atau rumahnya itu kebetulan berhadapan-hadapan. Iya, iya. Oh, ya Allah, Alasan itu yang sering kita dapati ketika wali itu datang. Setelah kita berikan istilahnya pengetahuan tentang itu, biasanya wali itu saya sebenarnya setuju Pak dia kawin, tapi jangan saya ya walinya. Oh gitu Pak, Iya. Pernah ada Jadi ungkapan seperti itu. dia tuh hanya keberatan untuk menjadi wali. Kalau soal anaknya itu Untuk mau nikah, ya monggo dengan saja, siapa, gitu. monggo. Oh, ya. Kemudian siapa ya Pak yang bisa mengajukan wali ahdol itu? Ya Pemohon. yang bisa mengajukan tentunya ya mempelai berdua. Boleh berdua. Iya, pihak perempuan dan juga pihak laki-laki. Juga bisa. Lalu terkait pengajuan di pengadilan agama nih Pak, bagaimana Pak sebenarnya bagaimanakah prosedur mengajukan wali ahdol? Misalnya berapa lama antara pendaftaran dengan proses persidangan itu sendiri Pak? Oh, sebenarnya pengadilan agama sekarang itu kan kita harus cepat, ya gitu ya, cepat akurat gitu. Jadi untuk permohonan wali ahdol itu sekitar 1 minggu. Oh, 1 minggu bisa di 1 proses minggu ya, Pak? itu sekarang daftar, insya Allah pekan depan Iya. sudah sidang. Pelayanan prima ya Pak ya? Kita dituntut Iya. untuk melayani itu karena ketika perkara itu kurang dari 1 bulan itu kan berarti kan Iya, betul. mempunyai nilai 5 enggak salah. Iya, oh, gitu Pak. Iya. Kemudian apa saja Pak untuk syarat-syarat mengajukan wali ahdol itu Pak? Syarat-syarat mengajukan wali ahdol itu yang pertama dan utama itu harus ada surat pemberitahuan dan penolakan dari KUA. Jadi kalau belum ke KUA terus ke sini Pak saya wali saya nggak mau menikahkan gitu, nggak bisa itu. Gitu, Iya, harus daftar dulu ke KUA. Setelah Iya. itu ternyata di sana ditolak ya pemberitahuan itu dan penolakan itu kekurangan syarat biasanya. Iya. Karena walinya tidak mau menjadi wali, lah itu diajukan ke sini bersama-sama dengan membawa KTP yang bersangkutan, kemudian akte nikah orang tua itu. Terus termasuk permohonannya itu sendiri Termasuk ya Pak ya? permohonan itu bisa Iya. dibantu di sini. Oh gitu, Nah, iya. kemudian jangan lupa ke sini bawa sangu untuk bayar itu. Itu Pak. Ya, Ya, betul. ketika ini yang mengajukan ini calon mempelai ini nggak punya duit, nggak usah risau dia. Di sini melayani yang prodeo. Gitu. Oh, Ya, prodeo. iya. Yang Iya. penting ada surat Iya. keterangan dari Pak Lurah, kemudian diketahui Bisa ini, diproses juga. proses. Prodeo ada 2 kan di sini. Bisa. Ada yang memang dibiayai oleh negara dan memang ada Murni. memang prodeo. Oh, gitu. Itulah pelayanan sekarang di pengadilan agama modelnya kayak. Nah ini tadi yang menarik Pak. Tadi disampaikan bahwasanya salah satu syarat itu adalah KTP. Nah semisal ini pemohon itu domisilinya di Blitar, kemudian KTP-nya di Kediri, walinya sendiri juga KTP Kediri. Nah di pengadilan mana itu Pak pemohon bisa mengajukan perkaranya ini? Gini, kalau yang mengajukan itu mempelai itu kan di tempat mereka berada. Jadi kalau memang KTP-nya masih di Jakarta, tetapi dia memang kerjanya Tinggalnya di di sini, sini. tiap hari di sini, ya Iya. ngajukan aja di sini. Oh gitu bisa ya Pak ya, Iya, lebih bisa. fleksibel ya Pak. Iya, nggak Oh apa-apa. iya. Kemudian untuk masuk lagi ke persidangan Pak, proses persidangan. Siapa saja sih Pak sebenarnya saksi yang bisa dihadirkan dalam sidang? Oh begini, Saksi, iya. saksi itu kan kaitannya untuk menguatkan permohonan. Tadi kan di atas judulnya kan sudah walinya tidak mau menjadi wali nikah. Nah itu yang dijadikan saksi ya kan biasanya orang sebelum nikah kan khitbah, lamaran, Iya. engagement gitu ya. Nah itu siapa yang diajak ke sana waktu khitbah itu, kemudian kan dia tahu walinya umpamanya, Pak ini mohon maaf Pak, saya keluarga dari pengantin calon pengantin laki-laki ke sini bermaksud untuk melamar putri Bapak. Oh gitu. Nah, itu biasanya kan Bisa. keluarga Oh, kan. iya, iya, Nah, di iya. situ nanti kan
Kalau memang dia nggak mau, kan bapaknya bilang, sudah pokoknya saya nggak mau kalau dengan ini. Semisal itu dari saksinya dari pihak mempelai yang calon mempelai laki-laki Pak, boleh Pak? Seperti Boleh, itu? yang penting Boleh. tahu penolakan itu tadi. Oh gitu. Jadi Nggih. tahu tadi penolakan. Apakah harus keluarga atau harus tetangga itu seperti apa Pak? Apakah ada Ya, aturan khusus undang-undang yang kriteria mengatur? saksi itu sebenarnya untuk saksi di persidangan itu laki-laki boleh, perempuan boleh. Yang penting dia tahu tentang permasalahan itu. Oh ya baik, nggih. Kemudian ini Pak, seandainya permohonan wali adulnya tidak dikabulkan, upaya hukum apa yang bisa ditempuh oleh pemohon Pak? Begini ya, seperti tadi saya sampaikan bahwa ketika alasan itu alasan syar'i, umpamanya yang satunya calonnya itu non muslim sebagainya, itu kan akan ditolak. Iya. Ditolak. Nah itu nanti ada upaya hukum langsung ke Mahkamah Agung. Oh, langsung kasasi ya Iya, Pak ya? langsung kasasi. Iya. Demikian juga sebaliknya, ketika walinya datang di sini dikabulkan, marah-marahlah ke sini. Iya. Pokoknya saya sudah nggak setuju. Kenapa pengadilan Iya, agama? itu seperti apa itu Pak upaya gitu orang kan? tua itu Pak? Itu nanti Seandainya. orang tua kan masih ada upaya hukum juga. Umpamanya pencegahan perkawinan. Oh gitu. Ya, bisa Ya, mengajukan ke bisa. sini. Hmm. Atau kalau dia sudah kelewat Terlanjur sudah menikah. keburu Nah, nikah, iya, gimana itu, Pak? sudah dinikahkan oleh KUA, Iya. dia bisa mengajukan pembatalan nikah. Oh, pencegahan kalau itu belum terjadi. Ya, betul. Dan pembatalan kalau itu sudah terlanjur menikah. terlanjur. Karena bisa mungkin terjadi ya, alasan ketika mengajukan wali adol itu walinya tidak hadir, sehingga tidak bisa didengar oleh majelis apa alasan sebenarnya. Iya. Dan itu dirahasiakan umpamanya. Dulu sebenarnya punya anak kembar, laki-laki dan perempuan. Laki-lakinya dititipkan ke budenya di luar Iya, kota. Iya. Yang anak yang perempuannya tetap diasuh di sini. Iya. Ketika besar, Iya. mereka ternyata tumbuh rasa cinta. Oh ya Allah. Nah, Itu Pak pernah. Kakak adik ini kan nggak tahu. Hmm. Bapak ibunya merahasiakan. Nah, bapaknya pokoknya jangan dengan ini. Dia tidak ngomong apa-apa. Ternyata setelah dikabulkan oleh pengadilan, bapaknya baru ngomong, Pak, ini ternyata alasan saya ini bukan hanya alasan sosial, bukan hanya alasan abal-abal gitu Iya, ya. iya, Ini alasan syar'i. Nah itu kalau dia belum nikah langsung lapor saja ke pengadilan gitu, agama iya, nanti iya. atau ke KUA secara pribadi bisa. Kalau memang sudah terlanjur ya sudah mengajukan Berarti aja pembatalan dengan alasan ini ternyata masih ada hubungan nasab. Ya, Iya. iya. Ternyata menarik Jadi, sekali. Iya. Iya. Pernikahan itu sangat penting ya, makanya disebut misakon walidon gitu loh. Iya. Saya Iya, tadi iya, menyebutkan tidak ada terpisahkan. 5 rukun, ada 5 syarat, diantaranya ya tidak ada paksaan, kemudian tidak laki-lakinya tidak mempunyai istri 4. Itu kan harus itu ya, sama-sama muslim Iya, kan iya, gitu kan. betul. Itu diantaranya itu tidak sedang melakukan ibadah haji, itu enggak boleh gitu. Jadi enggak orang Iya. waktu melaksanakan ibadah haji terus nikah itu enggak boleh. Nah, Iya Pak. Baik, sebelum kita akhiri Pak, mungkin ada beberapa hal yang ingin disampaikan terkait dengan wali adul, terutama pesan bagi para orang tua. Begitu sebaliknya, bagaimana sikap anak terhadap orang tua Pak? Begini, baik kepada wali dan kepada calon mempelai ketika akan menikah itu sebaiknya harus dibicarakan secara kekeluargaan, baik mengenai apa itu calonnya ini diperkenalkan, makanya ada khitbah, ditanya dulu asal usulnya. Kalau orang Jawa bilang bobot bebet itu ya. Kalau kita orang Islam kan selalu mengutamakan bahwa tunggahul mar'atu li arba'ah gitu ya. Jadi orang itu nikah itu yang dipilih itu ya karena apa itu 5 liha, karena hartanya, jamaliha, karena kecantikannya, kemudian karena pribadinya dan nasabnya.
Tetapi kalau kita memilih yang 4 itu, ternyata itu masih ada yang lebih afdol yang kita pilih. Fatfar bidzati din, maka milihlah orang yang beragama. Nah, contohnya ya milih seperti Mbak Via gitu kan, insya Allah beres-beres aja. Jadi tersanjung gitu. Saya Pak. Gitu. Makanya itulah, jadi supaya kita itu ngomong-ngomong dulu tentang masalah perkawinan. Kita usahakan kawin itu sekali jadi. Jangan kawin cerai terus kapan mau membangun rumah tangga gitu lah. Iya Pak, iya. Gitu Pak ya. Baik. Berarti dengan segala ulasan tadi bisa kita simpulkan bahwa wali adol adalah wali yang enggan atau menolak untuk menjadi wali nikah atas perkawinan seorang wanita yang berada di bawah perwaliannya. Dan perkara ini dapat diajukan di pengadilan agama di tempat domisili pemohon. Ternyata Sobat Pintar, adanya pengetahuan tentang agama sangatlah penting. Karena hidup dengan ilmu lebih mudah dan dengan agama hidup lebih terarah. Terima kasih Pak atas kehadirannya. Sama-sama. Semoga manfaat barokah ilmunya. Amin ya rabbal alamin. Sobat Pintar, demikian tadi perbincangan kita dalam ruang bincang Pengadilan Agama Blitar. Semoga bisa mengedukasi kita, menambah khasanah keilmuan terutama di bidang hukum. Jangan lupa subscribe dan follow di media sosial Pengadilan Agama Blitar. Terima kasih atas segala perhatian. Sampai jumpa di episode Ruang Bincang selanjutnya. Fastabihul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.